Di video ini gue bakalan bandingin kedua HP ini ya guys. Jadi ada iPhone 14 Pro versus iPhone 15. Nah di tahun ini kira-kira kalau kalian punya budget 9-10 juta mendingan pilih iPhone 14 Pro atau langsung naik ke 15. Karena dari secara desain dan spesifik hampir mirip ya. Yang berbeda cuma di bagian kamera belakang. Untuk 14 Pro dia ini sudah ada 3 lensa dan 15 hanya 2. Untuk hasil kameranya juga kalian bisa bandingkan, keduanya punya kualitas kamera yang mirip. Tapi untuk iPhone 15 ini yang gue pegang dia LCD-nya udah di replace. Jadi emang ada perbedaan nih dari warna yang ditampilin di HP-nya. Oke, di sini gue bakal cek juga untuk hasil fotonya. Kalian bisa langsung setelah dilihat hasil fotonya kira-kira bakalan berbeda juga atau lebih bagus yang mana nih guys. Karena kalau dari lihat yang di layar ini kan kualitas LCD berbeda. Untuk yang kiri iPhone 14 Pro ini ori dan yang kanan ini Incel iPhone 15. Ini dia untuk hasilnya setelah difoto, hasil kameranya seperti ini. Oke, kalau kata kalian bagusan iPhone 14 Pro atau iPhone 15 nih guys. Dengan selisih harga yang menurutku nggak terlalu jauh, kalian bisa dapetin yang seri Pro di 14 atau 15 biasa. Untuk hasil genggam dan dipakai sebenarnya enakan 15 ya, karena dia ini punya bodi yang ujungnya ngelengkung, sedangkan 14 Pro masih kotak jadi agak sedikit tajam. Untuk hasil speed test keduanya ini sama-sama unggul, jadi nggak ada yang lebih duluan ya. Seperti buka kamera di 14 Pro ya guys sama iPhone 15 bareng, buka pengaturan juga bareng. Habis itu kita cek lagi buka dari App Store game ini juga bareng, dari Music, Apple Music nih juga bareng ya, semuanya hampir sama. Nah kalian bisa lihat juga untuk kualitas LCD-nya memang yang kanan ini dia sudah replace ya di iPhone 15. Tapi kita bakal tes juga keduanya kalau dipakai main game PUBG Mobile kira-kira mana yang lebih unggul masuk ke dalam gamenya. Dan untuk LCD-nya kualitasnya bagaimana? Ini dia, kalian bisa lihat di sini ternyata yang masuk duluan di iPhone 15 ya guys, karena dia ini punya spek yang hampir mirip padahal keduanya sama-sama menggunakan A16 Bionic dan RAM-nya 6GB. Tapi kenapa iPhone 15 lebih duluan masuk? Nah ya kan, yang berbeda dari kedua HP ini selain dari desain baterainya doang. Yang iPhone 14 Pro nih baterainya 3200 sedangkan yang 15 3300 guys. Ini dia untuk perbedaan dari speakernya. Nih sekarang gue pakai sound dari iPhone 14 Pro, suaranya kalian bisa dengerin ya. Dan sekarang suara speaker dari iPhone 15 nih guys, kalian dengerin. Untuk dari speakernya iPhone 15 ini lebih bagus ya, dan iPhone 14 Pro ini ternyata suaranya lebih jelek. Gak tahu kenapa di iPhone 15 Pro ini suaranya lebih unggul guys. Suaranya jelas lebih stereo, lebih ngebass dan lebih bulat. Nah tapi karena dia memiliki chip yang sama dan dia berbeda di layar ya, sedangkan di iPhone 14 Pro ini layarnya sudah menggunakan Pro Motion Display yang punya refresh rate 120Hz. Sedangkan iPhone 15 meskipun chipnya setara dengan 14 Pro tapi dia layarnya masih 60Hz. Jadi untuk settingan grafik jelas di iPhone 14 Pro ini lebih unggul ya, karena dia bisa main di super smooth dan menggunakan FPS ultra ekstrim di 120 fps. Sedangkan untuk iPhone 15 cuma mentok sampai ekstrim 60 fps. Jadi di atasnya ekstrim tuh kan ada lagi ya 90 fps, dan di atasnya 90 fps ada 120 fps. Nah jadinya kalau misalkan kalian punya budget yang sama, pengen beli 14 Pro atau 15 biasa, kalian bisa tentukan nih kalian prefer mana nih. Karena kalau misalkan iPhone 15 memang ini lebih muda tahunnya, keluarannya lebih baru. Sedangkan di iPhone 14 Pro dia keluarannya setahun lebih tua, tapi dia punya fitur yang lebih lengkap karena seri Pro kameranya 3, terusnya LCD-nya sudah Pro Motion Display jadi bisa 120Hz. Nah ini dia perbandingannya, kalian bisa lihat. Langsung aja kita tes di kedua HP ini dengan main super smooth dan FPS nya kita mentokin ya. Untuk di 14 Pro kita setting ultra ekstrim dan di
iPhone 15 kita setting ekstrim. Let's go. Gimana untuk giroskopnya nih? Untuk grafiknya kita set sama di super smooth dan FPS-nya kalian bisa lihat perbedaannya ya. Untuk color LCD-nya juga kalian bisa lihat untuk LCD yang original seperti yang sebelah kiri dan yang kanan ini Incel. LCD-nya udah di replace. Kalian bisa lihat ya. Untuk pergerakannya lebih smooth justru memang si yang sebelah kiri. Karena dia 120 fps guys, dan pasti jauh lebih smooth banget ya grafik dan FPS-nya. Untuk keduanya udah masuk ke dalam game dan kalian bisa lihat di sini untuk giroskopnya sama-sama smooth banget ya, lancar karena emang FPS-nya yang satu di 60, yang satu di 120 itu emang sama-sama smooth, tapi lebih smooth yang di iPhone 14 Pro pastinya. Nanti kita akan tes juga ya. Kalau misalkan kita slow motion nih, bagaimana sih keduanya HP ini? Apakah ada perbedaan atau enggak dari pergerakannya, karena kan biasanya kita tesnya tuh kalau yang 120 Hz dan 60 Hz tuh dari slow mo-nya tuh lebih smooth yang 120 Hz guys, frame rate per secondnya ya. Nah ini dia guys ya, kalian bisa lihat ya untuk iPhone 14 Pro ini emang lebih smooth karena dia punya layar 120 Hz. Layar ini emang udah Pro Motion Display. Jadi untuk iPhone 15 meskipun harganya mirip-mirip ya, dan bahkan bisa lebih mahal beberapa ratus ribu, tapi dia masih menggunakan LCD-nya dengan display 60 Hz refresh rate-nya. Menurut gue sih kalau dari segi layar, kalau kalian nyari yang lebih bagus, iPhone 12 Pro ini lebih bagus. Tapi untuk iPhone 15 ini jauh lebih lebih ringan HP-nya karena dia memang sudah menggunakan case dari titanium ya, dan juga kalau dari dipegangnya dia lebih enak. Nih lihat kalian, gue mau slow motion di bagian display sininya biar kelihatan ya perbandingannya. Untuk kedua HP ini gue udah tes secara masing-masing ya. Di iPhone 14 Pro ini karena dia bisa 120 fps, dia cenderung lebih smooth dan lebih cepat anget HP-nya. Karena FPS-nya dipaksa lebih smooth lagi dibandingkan iPhone 15. Nah kalau di iPhone 15 karena dimentoknya di 60 fps, maka dari itu HP-nya ini dia jauh lebih adem kalau dipakai main PUBG selama beberapa jam guys. Itu sih bisa termasuk ke kelemahan dan kelebihan ya. Kalau di iPhone 14 Pro kelemahannya dia itu cepet panas, karena misalkan kalian pakai 120 Hz tuh dia otomatis lebih smooth ya 120 fps, makanya HP-nya itu cepet panas. Sedangkan di iPhone 15 ini cuma mentok 60 fps
Jadi HP-nya itu cenderung lebih adem lagi lah menurut gua kayak gitu ya, nggak terlalu panas sepanas 14 Pro. Tapi overall sih nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dibandingkan dari suhu tersebut ya, kayak dari grafik sama-sama super smooth. Nah, lain lagi kalau misalkan kalian bisa dapetin LCD yang sama-sama original sih, menurut gue tetap iPhone 14 Pro jauh lebih worth it ya kalau dari spesifikasi dan performa. Tapi kalau kalian nyari desain yang terbaru, terusnya lebih enak digenggam dan lebih ringan, iPhone 15 sih lebih oke guys. Ini dia untuk performa dipakai main PUBG. Menurut gue perbedaannya cuma dari segi FPS doang ya. Untuk dari lain-lainnya sih masih sama aja, karena dia punya chip yang sama juga kan, A16 Bionic, dan RAM-nya juga 6GB. Pokoknya sama plek-ketiplek, cuman yang beda di bagian desain, terusnya juga di bagian kamera yang Pro ini lebih banyak, dan di bagian dari LCD-nya yang udah Pro Motion Display karena udah seri Pro ya. Kalau yang base model kan nggak ada Pro Motion Display-nya. Jadi kalau buat main PUBG Mobile menurut gue sih kalau dari spesifikasi kalian pilih iPhone 15 juga nggak masalah, tapi cuman mentok di FPS 60 aja. Sedangkan kalau yang di iPhone 14 Pro ya guys, dia tuh bisa 120. Overall sih gitu aja bedanya. Nah, kesimpulannya sih sebenarnya buat kalian yang punya budget serupa itu tergantung dari pilihan kalian nih guys, mau pilih yang mana. Kalau saran gue sih iPhone 14 Pro ini jauh lebih worth ya dibandingkan iPhone 15. Kenapa? Karena kalian itu dapetin apa ya, yang nggak ada di iPhone base model kayak gitu. Kayak di Pro ini kan dia yang pertama layarnya sudah Pro Motion Display, meskipun chipnya sama ya. Tapi di iPhone 14 Pro kalian udah dapetin Pro Motion Display dengan 120Hz. Itu lebih, keunggulannya tuh lebih banyak ya, lebih enak kalau kalian pakai, lebih smooth dipakai main game juga, FPS-nya jauh lebih baik, lebih smooth lagi FPS-nya dan grafiknya. Terusnya dari segi kamera, karena dia punya lensa tele bisa 3 kali fotonya. Kalau misalkan kalian di iPhone 15 ini nggak bisa pakai kali 3, cuma mentok sampai kali 2 kayak gitu aja. Terusnya juga meskipun dia kameranya berbeda, tetap kok di iPhone 15 tetap masih punya action mode, sama-sama punya cinematic dan action mode. Cuma perbedaannya untuk yang 14 Pro ini jauh lebih pro untuk dari segi kamera. Tapi kalau soal dari baterai dan dari berat, iPhone 15 lebih unggul ya, karena baterainya dia lebih besar, HP-nya juga lebih ringan, dan lebih enak buat dipegang, digenggam kalau tanpa casing. Sedangkan untuk 14 Pro ini licin pinggirannya karena dia masih menggunakan material stainless. Oke, overall segitu aja sih perbedaannya dan nggak lebih jauh banget sih. Tergantung kalian sih saya mau pilih yang mana, tapi gue lebih rekomenin iPhone 14 Pro. Sampai segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.